Jangan dipenuhi. Terima kasih Allah untuk pertolongan kasih dalam kehidupan kami dari awal hingga selesai saat ini. Karena Bapak sudah diberikan masing-masing, bahkan Tuhan, teman-teman dari Mama Sarah Voice akan melanjutkan hidup. Tuhan berkata menyertai kami semua, semuanya hari ini dan besok. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kakak. So. Selamat malam untuk kita semua. Ada kareba. Kita bersyukur kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja, telah mempertemukan kita, Mama Akustik Voice dan jemaat Zidane. Bukan suatu kebetulan kami boleh hadir di sini, tapi karena kasih sayang Tuhan bagi jemaat di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Pendeta dan Bu Pendeta yang hadir, yang saya hormati segenap majelis jemaat Zidane, yang saya kasihi segenap anggota jemaat dan teman-teman Mama Akustik Voice. Dalam kegiatan kita saat ini, ada pun susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Julius. Dan yang ketiga, sambutan pertama dari BPD Zidane. Sambutan kedua, pengurus Mama Akustik Voice. Yang keempat, pembinaan. Dan yang kelima, penutup. Sebelum kita mulai rangkaian kegiatan kita bersama
Syukur bagimu Bapa di surga atas segala kebaikan dan perkenanan-Mu. Bapa di surga, kami diperkenan berjumpa dengan saudara-saudara terkasih dari Mamasa Agustus Pois, boleh tiba dalam jemaat bersama dengan hamba-Mu Ibu Pendeta, bertemu dengan kami dengan segala sukacita. Rangkaian dengan itu Bapa, bersama-sama dengan kami akan melakukan berbagai pelayanan sehubungan dengan kebutuhan dan keperluan kami selaku warga jemaat Sipamanda Sinuda. Terima kasih untuk kebersamaan dan perjumpaan yang boleh tercipta hari ini. Kami senantiasa terus mensyukurinya di hadapan hadirat Tuhan. Lalu saat ini Bapa di surga mengawali daripada rangkaian kegiatan yang akan dilakukan bersama dengan saudara-saudara terkasih, bersama dengan hamba-Mu, bersama dengan warga jemaat. Hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan saat ini secara khusus dalam kegiatan pembinaan bagi warga jemaat. Sertai dan pelihara kami sepanjang waktu, sepanjang malam yang kami akan gunakan. Biarlah hanya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa berlaku dalam hidup kami. Hingga doa permohonan penyerahan hidup kami datang bawa kepada-Mu melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Haleluya. Amin. Yang pertama dari BPMJ Simon dan dengan kasih dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Salam. Selamat malam, selamat bertemu, dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati hamba Tuhan, Ibu Pendeta Eni Rosa, yang juga sebagai Ketua PAN, Sinode Gereja Mamasa, yang saya hormati Bapak, Ibu, pemuda dan pemudi dari kelompok musik yang terdiri dari sebagian delegasi gereja bersama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat dari kasih Tuhan yang telah benar-benar dikuatkan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua yang hadir pada saat ini untuk bersama-sama didekati dalam rangka mengikuti acara sama-sama atau saling berbagi pengalaman yang dilaksanakan antara jemaat Komandan Brigadi dengan rombongan dari bapak-bapak dan adik-adik pemuda dan pemudi yang dilaksanakan dengan dihadirkan bapak-bapak dan pemudi beserta adik-adik sekalian. Teman-teman ini sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan apa yang ditanamkan selama bapak-bapak dan ibu sekalian berada di jemaat Komandan Brigadi akan menjadi berkat bagi jemaat ini untuk melanjutkan pembangunan-pembangunannya di masa depan. Ada beberapa hal yang akan saya informasikan yang akan menjadi tambahan pengalaman bapak-bapak dan ibu sekalian selama berada di jemaat Komandan Brigadi tentang mulanya keberadaan jemaat ini. Antara lain pada tahun 1950 jemaat Brigadi mulai terbentuk dan setiap hari Minggu mereka beribadah di rumah-rumah anggota jemaat secara bergiliran. Dan pada saat itu dilayani oleh seorang guru jemaat atas nama Kasiran yang pernah mengikuti pendidikan guru agama di Ampel Palembang. Tahun 1924 jemaat Brigadi saat itu anggotanya mulai berkembang
kepada Kewenangan atau kepala kecamatan pada saat ini untuk memohon agar diberikan izin diberikan tempat untuk mendirikan gereja darurat di tempat ini, sehingga pada saat itu pemerintah memberikan izin untuk mendirikan sebuah gedung gereja di lokasi pertanian yang pada saat ini kita tempati oleh lokasi. Dan pada saat itu gereja mulai kita mendirikan gereja itu terdiri dari bahan bambu, atap daun mulia dan dinding kamar. Dan sebagai pelayan jemaat saat itu adalah pendeta Pasau, pendeta Jumo dan Jumaron, dan mungkin diteruskan pada kali itu melayani secara berjilat. Pada tahun 1973, jemaat ini mulai dipimpin oleh salah seorang pendeta yang baru saya tamat dari IPB Surabaya, yaitu Bapak Inilah salah satu pengalaman dan bapak-bapak sekalian dan calon pengungsi selama berada di jemaat saudara ini. Dan sengaja saya sampaikan bahwa mungkin karena kebanyakan kita belum tahu situasinya tentang sejarah perkembangan jemaat ini, sehingga sengaja saya sampaikan agar kita semua memaklumi bahwa demikianlah sejarah jemaat Pamanda Saudara sampai pada saat ini. Namun dalam gedung ini masih banyak yang harus dilengkapi dari tahap ke tahap. Ini suatu penyampaian sebagai pengalaman bapak-bapak dan ibu sekalian, sebagai bekal akan bawa pulang ke masa yang akan disampaikan kepada ibu. Terima kasih dan banyak terima kasih. Sangat luar biasa sejarah dari jemaat di tempat ini akan menjadi suatu cerita bagi kami dari masa Acoustic Voice bahwa jemaat Tuhan, jemaat Pamanda Saudara adalah jemaat yang luar biasa berkati Tuhan melewati proses yang sulit, tapi Tuhan melihat hati mereka dan nantinya Tuhan akan memberkati jemaat ini. Selanjutnya sambutan dari pengurus masa Acoustic Voice atau yang mewakili dengan kasih dipersilahkan. Selamat malam dan salam. Sampaikan terima kasih kepada teman acara yang kita kesempatan kami selaku pengurus Mamasa Acoustic Voice untuk menyampaikan sambutan pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pendeta, Badan Pekerja Majelis Jemaat Pamanda Saudari dan jajarannya, dan seluruh warga jemaat yang berada di tempat ini, dan juga rekan-rekan Mamasa Acoustic Voice selaku pengurus Mamasa Acoustic Voice. Kelompok pelayanan kami ini pada awalnya dibentuk memang kami punya misi untuk melakukan pelayanan ke gereja-gereja yang sebenarnya awalnya dulu kami melakukan sampai ke pembinaan musik gerejawi. Baik Bapak Ibu, Mamasa Acoustic Voice ini saat ini diketuai oleh Saudari Elsie, kemudian wakil ketua saya sendiri Pak Yosef Somotarai, kemudian sekretaris Saudara Osran, kemudian bendahara kami tidak hadir, ada wakil bendahara,
Oh ya, Wakil Sekretaris Saudara Carles Pribadi, mohon maaf, Saudara Carles. Kemudian ada beberapa pengurus di bidang-bidang, ada bidang dana, Saudara Indusi, ada, kemudian bidang pelayanan, ada bidang kewanian, sama ya, dalam kewanian, kemudian humas dan IT. Ya, Bapak Ibu, pokoknya kami mengucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan kepada kami Mama Satu Boys untuk melakukan pelayanan di tempat ini. Di sini semakin dikuatkan, semakin diberkati oleh Tuhan. Yang kita dengar tadi pergumulan yang begitu luar biasa. Tadi dalam perjalanan saya masih membayangkan bahwa kita akan mengadakan pertemuan dan bicara di dalam. Saya masih membayangkan seperti itu. Karena begitu lamanya saya tidak pernah dalam tempat ini, karena dulu kita sering datang sini pada urusan izin, karena kami juga dulu jemaat Polwali. Puji Tuhan, Tuhan berkati jemaat di tempat ini, begitu luar biasa. Akhirnya kita ditempati di gedung gereja tempat ini. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Sukamanda Sinodadi yang boleh berkenan menerima kami dan seluruh jemaat. Semoga pelayanan kami mulai malam ini hingga besok kami boleh laksanakan dengan baik dan boleh diberkati oleh Tuhan, dan kita semua boleh diberkati, jemaat bahkan gereja ini diberkati oleh Tuhan. Ya, sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf jika ada yang dalam pelayanan kami sebentar ada yang tidak berkenan di jemaat di tempat ini. Sekali lagi kami mohon maaf, dan itulah kami Mamasa Agnostic Voice. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kita masuk ke acara yang keempat, yaitu pembinaan yang akan membawakan materi kita saat ini, yaitu Ibu Pendeta Eni Rosa. Dengan kasih, Ibu dipersilakan. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tidak akan mengatakan secara kebetulan kami ada di sini, karena saya belajar untuk mengimani bertemu dengan Bapak Ibu di jemaat Sipamanda Sinodadi ini sebuah hal yang luar biasa, karena saya tidak pernah berencana, tapi melalui komunikasi dengan teman-teman dari Mamasa Agnostic Voice, kami kemudian mengatur waktu dan saya diminta untuk mendampingi teman-teman datang ke sini. Ternyata saya diinfokan bahwa akan datang ke Sinodadi di Wono. Cuma dibilang dulu di Wono, belum dikasih tahu jemaat mana. Saya bilang sama Ratu, itu jemaat mana yang perlu ditempati? Ratu bilang katanya ada GTF di situ yang jumlah kakak di jemaat itu sangat sedikit. Dalam ingatan saya, yang saya ingat di situ di sebelah. Lalu setelah berikutnya, karena waktu saya dihubungi kita masih KPI, besoknya baru saya telepon komunikasi lagi dengan Ratu. Ratu sampaikan itu jemaat di sini di jemaat Sinodadi. Ratu tanya, Ipen nanti bawa pembinaan di sana. Saya bilang, apa materinya? Saya bilang kami bercerita, yang pokoknya pembinaannya terkait dengan pelayanan dalam jemaat. Tapi kemudian saya cerita sama Ratu, saya bilang saya lama dulu di Polewali. Jadi saya diurapi dulu di jemaat Sion Polewali tahun 2007. Lalu kemudian pelayanan di sekitar wilayah Klasis Polewali ini menjadi tempat pelayanan kami. Jadi saya ada 10 tahun lebih di sini, dan sering kami berjumpa dengan teman-teman yang waktu itu masih dalam perjuangan untuk menentukan komitmennya apa dan bagaimana terkait dengan pelayanan kita di jemaat. 2015 ketika sudah ada putusan yang paling final, itu saya kemudian meninggalkan Polewali dan tidak lagi ada di sini. Nah itu tadi saya datang, saya bilang luar biasa ya, ini ditinggalkan dalam sekian tahun, tapi Bapak Ibu jemaat sudah bersemangat untuk membangun gedung gereja yang seperti ini. Kalau dibandingkan dengan teman-teman kita di GTM yang lain, belum tentu. Ini 18 kepala keluarga, 18 kepala keluarga yang membangun semangat bersama untuk membangun gedung gereja.
Jadi kalau kita lihat sendiri di kampung-kampung kita di Mamasa, kayaknya tidak seperti ini semangatnya membangun gedung dan juga membangun kehidupan persekutuan. Jadi walaupun sedikit jumlah kakaknya, tapi itu tidak mengurangi semangatnya Bapak Ibu untuk membangun yang namanya kehidupan persekutuan. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi bagi kita semua, bagi teman-teman dari Mamasa Apostolic Voice yang Tuhan letakkan di dalam hati kita masing-masing kerinduan untuk melayani, dan berbagai bentuk pelayanan yang kita lakukan kiranya juga memberi inspirasi bagi Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara yang ada di sini agar bisa membangun kehidupan persekutuan yang lebih baik. Di film ini nanti Bapak Ibu teman-teman silakan kita melihat, dan mungkin ada sesuatu yang bisa kita tangkap dan akan kita diskusikan bersama dalam kebersamaan kita di malam hari ini sesudah kita menonton filmnya. Jadi filmnya itu ada di hampir 10 menit, 9 menit 49 detik, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendengarnya dengan baik. Lalu kemudian teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara coba lihat adakah sesuatu yang menarik untuk sebentar kita akan diskusikan bersama. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, ini adalah salah satu film pendek yang berjudul Love is Sweet Home, dan mudah-mudahan ada hal yang teman-teman Bapak Ibu bisa dapat, dan saya mengajak kita untuk mendiskusikan sedikit terkait dengan apa yang digambarkan dalam perjalanan yang ditampilkan melalui film pendek yang baru kita saksikan bersama. Mungkin usianya masih muda, tapi ada juga yang paling muda dari mereka. Jadi sebuah perjalanan yang dijalani dan melibatkan bukan hanya satu saja rumah, tapi juga ada beberapa yang kita lihat bahwa yang pertama itu dimulai dari ada satu yang dia meninggalkan zona nyaman. Jadi tadinya dia mau dijual, tapi kemudian dia memilih untuk meninggalkan itu dan mencoba untuk mencari kehidupan yang lain. Kehidupan di luar sana dari tempat yang selama ini dia sudah nyaman, dan mencoba untuk mengadakan perjalanan, kemudian berjumpa dengan teman yang juga punya niat yang sama, mereka bersama-sama dalam perjalanan. Saya berikan kesempatan, silakan kalau ada yang mau berbicara. Ya, sama-sama. Setelah masuk adegan yang ada angin keras dan semua baik-baik saja, nah itu di situ poin yang bisa saya petik. Yang pertama, bahwa di dalam sebuah perjalanan kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun organisasi tentu banyak hal yang menggoda kita untuk bisa hancur. Tetapi ketika kita bersatu seperti yang disampaikan tadi Pak Wiji, bahwa ada si pemandak dalam sebuah organisasi, pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk hancur. Itu yang saya petik dari adegan sebuah dengan organisasi. Dan yang kedua, bahwa secara pribadi saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Pada saat saya berumur 24 tahun,
saya divonis sakit keras diabetes, dan pada saat itu saya 3 kali dirujuk dan memasuk ke Makassar, dan yang terakhir itu saya sudah divonis dokter dan tidak akan selamat lagi. Dan pada saat itu orang tua sudah menelpon keluarga di Makassar bahwa segera bersihkan rumah karena mungkin sudah tidak sampai 2 hari saya akan dikembalikan ke Makassar. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, hari ini saya bisa hadir dan saya bisa terus merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada semua orang tua dan saudara-saudara yang berdiri bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang bisa melakukan sesuatu kepada kita apapun itu selain Tuhan yang berkehendak. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih, saya berikan ke kita dengan cara terima kasih. Iya, terima kasih. Sama dengan yang tadi, waktu saya melihat jalan, saya blank. Terus ini arahnya mau kemana? Tapi ada satu hal yang saya lihat, badai. Ada badai di perjalanan kedua rumah itu, karena ada 2 rumah yang saya lihat, selain gedung yang lain. Saya berpikir bahwa ketika kedua rumah berkomitmen untuk berjalan bersama, badai sebesar apapun ternyata mereka mampu lewati. Jadi saya kira pesan itu yang bisa saya tangkap, memberi kesan bahwa dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup ini, ketika kita memiliki komitmen yang kuat untuk berjalan bersama melewati badai, tentu kita akan tiba pada akhir perjalanan itu dan kita akan menikmati dari perjalanan itu dengan itu sangat terima. 3 bentuk rumah, berbagai macam pikiran, tetapi apabila kita bersatu, apapun badai, gangguan atau apapun yang ingin merubuhkan atau mengacaukan, itu tidak akan terjadi. Jadi pada saat saya lihat ada angin, ada macam riak, mereka tetap kokoh berdiri. Makanya yang saya ambil judul Home Sweet Home, rumahku, istanaku. Jadi ya, apabila kita bersatu, yakin dan percaya apapun yang akan mengganggu kita, itu semua tidak akan merusak kesatuan kita. Terima kasih. Terima kasih. Silakan yang lain, Bapak Ibu, teman-teman. Iya, jadi terima kasih. Awalnya saya bingung. Pikir saya yang akan dinonton ada manusianya, setidaknya ada suara, ada orang berbicara. Tapi ternyata yang muncul adalah bangunan. Ada bangunan yang muda, ada bangunan yang sudah hampir tua, ada bangunan yang kecil-kecil. Munculnya bangunan-bangunan ini saya langsung teringat, sepertinya ini jemaat yang saya layani. Jemaat pertama jemaat Sidodari, jemaat kedua jemaat Riso, jemaat yang kecil-kecil itu jemaat Pelitakan. Dan kebetulan mungkin konteksnya sama mirip atau bagaimana, saya terkesan dengan ketika bangunan yang berjalan bersama. Saya mengatakan bahwa pentingnya saling memperhatikan, karena di tengah perjalanan kita saling membutuhkan. Jadi penting untuk saling memperhatikan, karena di tengah perjalanan itu ya kita tidak akan sanggup mungkin menghadapi badai kalau kita sendirian.
Tapi kalau ada yang bersama-sama dengan kita sekalipun ya bangunannya sudah tua, mungkin tidak sama dengan kita, tetapi bisa bersama dengan kita bisa melewati badai itu. Itu yang saya tangkap dari video tadi. Luar biasa, kita diingatkan untuk pentingnya saling memperhatikan. Mungkin jemaah Sipamanda Sidodadi kita melihat dengan apa yang ada sekarang, ya kita mungkin akan berpikir jemaah ini sangat besar, jumlah kakaknya mungkin banyak, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Tetapi puji Tuhan, karena saya menilai jemaah ini begitu luar biasa saling memperhatikan, sama dengan namanya Sipamanda, saling membuat, saling menumpang, saling mengingatkan, dan masih banyak lagi sehingga jadilah seperti ini. Tetapi ya jemaat Sipamanda juga selalu berusaha untuk bagaimana bisa ya melihat jemaat-jemaat lain yang menunjukkan kehadiran kami. Terima kasih kepada tim Mamasa Acoustic Voice oleh hadir melihat jemaat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat bagi jemaat ini, hingga berkat juga bagi persekutuan dengan saudara-saudara sementara Minang. Saya tahu bahwa saudara-saudara juga lahir dari tidak hanya satu gereja, tetapi dari denominasi gereja. Jadi itu sangat penting kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, sekaligus kita sebagai warga gereja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Ada yang mau memberi tambahan pikiran perasaan yang dialami ya dari Kak Menteri? Terima kasih Bu Pendeta. Selamat malam Bapak Ibu Shalom. Ya, saya tidak tahu apakah penafsiran saya tepat, tapi yang saya rasakan ketika menonton dari awal hingga akhir Bu, ada titik di mana saya melihat bahwa di film itu ada di menit keberapa ketika dia menunjukkan kekuatannya sendiri. Masing-masing menunjukkan kekuatannya sendiri, keterampilannya sendiri, kehebatannya sendiri, sehingga ada yang meninggalkan, yang satu meninggalkan yang lain karena mungkin menunjukkan kehebatannya, kemampuannya, tetapi akhirnya ketika satu pergumulan, satu persoalan datang yang digambarkan dengan badai tadi, dan akhirnya mereka bisa lewati, dan di akhir film tadi saya menyimpulkan ada yang lemah dengan, kalau saya tidak salah menangkap, ada yang patah kayunya, ada yang menggigil kedinginan, dan yang satu menolak, menjadi penolong untuk yang mengalami masalah. Jadi saya menyimpulkan bahwa dalam kehidupan ini kita memang tidak bisa melupakan sesama kita tidak bisa melupakan Tuhan, kita tidak bisa melupakan sesama kita, karena jika kita mengandalkan keakuan kita, kehebatan kita seorang diri menjalani beratnya kehidupan ini, maka kita tidak akan mampu, kita tidak akan kuat. Karena begitu beratnya kehidupan yang harus kita jalani dengan segala halangan dan rintangan yang tentunya menanti di depan. Saya juga bersaksi seperti saudara Osram, saya pun pernah mengalami hal yang sama. Bapak Ibu, saya pernah dibully se-Kabupaten Mamasa, bahkan se-dunia medsos. Itu artinya di luar Mamasa. Saya dibully secara langsung, saya dibully di dunia maya, bahkan secara kekeluargaan saya dibully. Saya menunjukkan saya tipe orang yang besar di keluarga yang kami sering berdiskusi. Kami sering berdiskusi sampai hal-hal yang mungkin menurut orang Mamasa Pak Wali, kalau bicara sama orang tua laki-laki tentang saya suka siapa, tetapi di keluarga kami, saya anak pendeta, di keluarga kami itu tidak. Jadi orang tua saya selalu bilang kalau kau punya pacar bawa ke rumah, bukan menjemput di luar rumah. Jadi kami selalu diskusikan seperti itu. Jadi saya terbiasa dengan hal-hal yang kritis di rumah yang harus kami diskusikan. Jadi saya berusaha melawan itu, saya berusaha menentang itu, tetapi ada satu titik yang akhirnya saya tidak kuat, sehingga saya keluar dari Facebook, saya menutup Facebook saya mengurung diri saya. Tetapi di situ Tuhan menyadarkan saya bahwa saya kalau bicara ini mau menangis itu. Tuhan menyadarkan saya punya suami, saya punya orang tua, saya punya anak, saya punya teman-teman yang akhirnya menopang saya sehingga saya bisa lewati itu. Jadi tadi ketika film itu berjalan, saya langsung seperti
introspeksi ke diri saya bahwa saya sering bilang, saya merasa bahwa saya kuat, saya berani lawan orang ketika saya benar, saya berani berdebat sama orang. Tapi kenapa saya nggak bisa seperti itu? Saya nggak bisa melupakan Tuhan, dan saya nggak bisa melupakan, dan saya butuh orang-orang keluarga terkasih, juga teman-teman saya yang tentunya mengenal dan mengasihi saya. Jadi saya berterima kasih secara pribadi untuk film yang Ibu putar, karena saya yakin kita masing-masing punya persepsi, tetapi untuk saya persepsi itu, pemahaman itu yang saya tangkap, dan itu benar-benar firman dalam bentuk film yang saya bisa terima. Terima kasih, Bu. Terima kasih Kak Metri. Kak Metri anaknya Bapak Pendeta Makassar. Kalau teman-teman perempuan kenal mamanya dulu ketua PPR BPM Ibu Sophia Makassar. Jadi terima kasih mau berbagi, karena jarang dari kita mau bercerita secara mendalam terkait dengan pengalaman tidak menyenangkan yang pernah kita alami, tapi itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika Kak Metri berbagi, kami juga dikuatkan karena ternyata pengalaman itu dialami dan bisa dilewati, dan itu juga menjadi inspirasi kami kalau berhadapan dan mengalami hal yang sama, pasti bisa kuat dan bisa melewati menghadapi badai hidup yang terjadi. Masih ada teman-teman Bapak Ibu yang mau berbagi terkait dengan apa yang kita sudah lihat bersama melalui film ini? Ya, baik, terima kasih. Nama saya Jayafri. Alamat saya berjemaat di Jemaat Pancaran Kasih Rantai Osama, Klasis Osama. Saya juga baru bergabung dengan teman-teman di Mama Satu Voice di Puji Tuhan. Melihat menonton video tadi, hal yang saya dapat jadikan pelajaran atau makna yang saya lihat dari video ini, saya membayangkan rumah itu adalah kita. Jadi rumah itu adalah kita. Jadi kita keluar dari zona nyaman, kemudian kita berpetualang, melakukan perjalanan. Kita ini dalam hal contohnya pelayanan, dalam hal pelayanan. Jadi di situ digambarkan bahwa ada tiga. Jadi ada yang rumah yang sudah tua, kemudian ada rumah yang masih segar, yang muda, kemudian ada rumah yang kecil, yang masih remaja lah istilahnya. Jadi di situ saya lihat bahwa dalam melakukan perjalanan ini dia tidak sendiri. Rupanya ada juga yang bersama dengan dia. Jadi contohnya dalam pelayanan ada yang tua, ada yang muda, dan ada yang remaja. Jadi mereka satu-satu melaksanakan suatu pelayanan. Nah, kemudian dalam perjalanannya saya melihat tadi ada titik di mana yang tua ini sudah tidak sanggup berjalan karena tongkatnya patah. Ya, lalu kemudian yang muda ini kemudian terus berjalan dan mencarikan tongkat yang baru untuk dipakai yang tua tadi. Sehingga dari sini poin yang saya dapat bahwa di situ ada saling membantu. Kemudian yang berikut, ketika menghadapi badai seperti yang disampaikan oleh saudara Osran, ya tentunya dalam pelayanan kita juga ada berbagai tantangan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita bersatu hati, baik yang pemuda, remaja atau yang orang tua, pada apapun yang kita hadapi itu pasti dapat kita lalui. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa ya ketika kita terus berjalan, tentunya kita akan menemui hal-hal baru. Jadi beda kalau kita hanya tinggal diam misalnya di rumah saja dengan tidak ikut pelayanan, ya pasti lain lah yang kita dapatkan. Ada pengalaman baru yang kita dapatkan. Nah, jadi mungkin gitu saja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih adakah? Ya, dari orang tua.
terima kasih kesempatan ini. Yang sebenarnya kalau kami melihat mencermati film tadi, ketiga itu rumah itu kami tidak dapat uraikan satu persatu. Hanya kami terinspirasi dengan badai. Badai ini sangat kejam, kencang, sehingga dalam satu persekutuan, artinya saya libatkan kepada satu persekutuan. Apabila dalam satu persekutuan anggota-anggota persekutuan tidak sehati sepikir, tidak unek, maka badai dapat menghancurkan persekutuan itu. Sehingga saya terinspirasi dengan pergumulan yang dialami oleh jemaat jemaat Manumulia ini sebelum Sipamanda. Bahwasanya selama kami bergumul, banyak sekali badai yang mengancam kami. Malah kami seakan-akan dimaki. Ada kalanya dianggap bahwa otak udah, ada kalanya bahwa Pak Ari saya pandang seperti tai saja. Tapi pada saat itu kami hanya pasrah, berharap kepada Tuhan itu menguatkan iman kami untuk mempertahankan jemaat yang hampir-hampir saja kemana-mana, tidak tahu arahnya kemana. Itu saja kami punya keinginan bahwa tetap kami mempertahankan jemaat ini, walaupun badai yang begitu kencang, kami tetap berada di depan jemaat untuk melindungi jemaat ini agar tidak tertimpa badai yang begitu dahsyat. Sehingga pada saat ini apa yang kami rencanakan, apa yang kami pikirkan, mulai dari sejak mulanya perusahaan sampai pada saat ini, kami dari jemaat Sipamanda Sidodadi boleh merasakan impian-impian yang kami harapkan selama ini. Dan saya teringat kepada kata Sipamanda ini sehingga menguatkan kami bahwa ketika gedung itu selesai harus dinamakan Sipamanda, karena kita dari masing-masing mengingatkan kepada seorang, melengkapi kekurangan seseorang dan mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua BPMJ. Dalam berbagai bentuk itu kita menemukan bahwa ternyata tidak bisa kita sendiri. Kalau kita sendiri kita tidak akan mampu menghadapi, tapi karena kita bersama-sama, kita bergandengan tangan, maka kita bisa menghadapi badai itu. Jadi badai tidak bisa kita hindari. Kadang-kadang badai itu dihadirkan Tuhan juga untuk menguji apakah kita masih akan bertahan dengan iman kita ataukah kita akan memilih mengundurkan diri. Dan pertama, jadi ada hal di mana kita diperhadapkan dengan badai, tapi kita kadang-kadang tidak bisa memilih untuk menghindar. Kita harus menghadapinya, tapi menghadapi itu tidak bisa sendirian karena kita butuh orang lain. Kita butuh teman-teman dalam persekutuan, baik di Mawasa Akustik Voice maupun dalam jemaat Tuhan di tempat ini, di jemaat Sipamanda Sidodadi. Menarik untuk menggali lebih dalam kata Sipamanda, dan mudah-mudahan teman-teman dari MAF ini bisa mengerti dan memahami untuk membawanya dalam kehidupan persekutuan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berkomitmen mau menjalani kehidupan dalam kebersamaan. Jadi kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, kita bisa berjalan bersama satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi ada yang dikaruniai Tuhan suara yang baik, ada yang dikaruniai Tuhan bisa menjadi direhen untuk memimpin pujian, ada yang dikaruniai Tuhan dengan talenta bisa memainkan alat musik, dan itu semua kita padukan menjadi satu yang kita harapkan akan menjadi cara kita untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita bersama. Demikian pun dengan jemaat Tuhan di sini, masing-masing punya talenta yang diberikan dan dipercayakan oleh Tuhan untuk kita pakai dalam mengembangkan pelayanan kita bersama, dalam mewujudkan kehidupan bersama dalam kebersamaan kita sebagai persekutuan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kita dari waktu ke waktu. Hal berikut yang kita bisa lihat bersama adalah dalam film ini kita menemukan bahwa ketika
tidak ada kepedulian satu terhadap yang lain, maka tidak akan berhasil mereka bisa menempuh perjalanan bersama itu. Jadi karena ada kepedulian, dan tentu sebagai orang percaya kita mengamini itu adalah bentuk dari kasih. Kasih kita kepada sesama dan kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan kita wujudkan lewat kebersamaan kita dengan sesama kita. Dan teman-teman di jemaat ini, di jemaat si Pamanda Sudodadi sudah membuktikan kalau mereka tidak didasari dengan kasih satu terhadap yang lain, maka bisa saja teman-teman di sini memilih tidak usah kita urus ini GPM, biarkanlah kita kembali ke jemaat kita masing-masing, tidak usah kita bergabung di sini. Tapi bentuk dan wujud kecintaan Bapak Ibu saudara-saudara para gereja terlalu memasang, maka bisa tetap mempertahankan hidup bersama dalam persekutuan dan membangun persekutuan itu secara bersama dengan pertolongan dari Tuhan. Maka kita mempertahankan perjalanan persekutuan yang kita cintai dan kita harapkan akan terus berjalan bertahan dalam berbagai bentuk badai apapun yang terjadi, dan itu butuh pengorbanan dalam berbagai bentuk pengorbanan, mungkin pengorbanan waktu untuk teman-teman yang di masa Apostle Voice ini sibuk semua Bapak Ibu. Jadi teman-teman ini ada di dalam ASN, ada banyak di ASN, ada teman-teman yang kuliah, ada teman-teman yang mengerjakan berbagai pelayanan yang lain. Mereka menjadi jenis jemaat-jemaat, tapi mau memberi waktu mereka untuk latihan, sehingga kalau tadi tidak latihan tidak bisa menyanyi dengan baik seperti yang tadi sudah ditampilkan. Tapi karena kita memberikan apa yang ada pada kita, termasuk memberikan waktu, memberikan materi, memberikan apa yang ada pada kita, sehingga kita bisa berjalan bersama membangun kehidupan persekutuan ini. Jadi ada pengorbanan di dalamnya, dan juga ada saling kepedulian satu terhadap yang lain. Dan kita melihat bahwa yang ada dalam perjalanan itu tidak hanya satu rumah tapi ada beberapa, dan kategori usia mereka itu berbeda-beda. Ini juga bisa memberikan gambaran perjalanan persekutuan kita, baik dalam jemaat ini, di jemaat Pamanda Sudodadi, maupun juga teman-teman dari masa Apostle Voice, bahwa kita ini dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi kita bisa berjalan bersama. Kita akan dapat membangun kehidupan persekutuan itu kalau kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan dan kebersamaan ini dengan penuh penghayatan iman, bahwa kita berjalan bersama, saling mengerti, saling memahami, dan semua itu dilandasi oleh kasih kita terhadap Tuhan yang kita wujudkan dalam kasih kita kepada sesama kita satu terhadap yang lain. Perjalanan mungkin karena keterbatasan fisik mereka, tetapi ada yang masih harus terus meneruskan perjalanan, masih harus terus semangat mengerjakan dan melanjutkan apa yang masih diharapkan ke depannya. Karena itu sama juga dengan kita manusia. Perjalanan hidup kita di dunia ini ada batasnya. Tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita sehat. Tapi selama kita kuat dan sehat, mari kita pakai hidup kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya adalah ketika kita sudah tidak mampu lagi kemana-mana, tinggal di rumah, banyak hal yang akan teman-teman ceritakan. Bagaimana kita terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, memakai dan menggunakan talenta yang dipercayakan, dan itu semua dapat menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam perjalanan hidup beriman kita setiap waktu. Kiranya kehadiran teman-teman dari masa Apostle Voice dan pertemuan dengan Bapak Ibu jemaat di jemaat Pamanda Sudodadi ini saling memberi inspirasi dan saling membangun untuk membangun kehidupan persekutuan di tempat di mana kita berada, dan tetap merasakan bahwa kita tidak sendirian menjalani kehidupan ini, persekutuan ini, karena ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih peduli terhadap kehidupan dan kebersamaan kita sebagai persekutuan. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, saya mengajak kita membuka 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan diamlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya Tuhan, percayakan untuk kita pakai dalam kehidupan dan kebersamaan kita di persekutuan ini, dan kita meyakini bahwa persekutuan kita dengan Tuhan itu, dalam persekutuan dengan Tuhan, apa yang kita lakukan dan kita kerjakan itu tidak akan sia-sia. Ada amin? Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Rosa yang memberikan materi pembinaan dan menjelaskan Pamanda. Tuhan memberkati Ibu dalam pelayanannya dan menjadi suatu akar
menjadi suatu hal yang menjadi untuk jemaat bisa pakai nantinya menguatkan iman mereka terus teguh menghadapi tantangan dalam kehidupan. Tuhan muliakan. Selanjutnya, sebelum kita selesai kegiatan ini, kita mau games. Siap. Jadi untuk memperkenalkan, tidak ya kalau sudah mendengarkan, pasti kalau sudah mendengar kira-kira dulu supaya berasa. Jadi kita bersama-sama dengan jemaat tempat ini dan teman-teman dari Masalah Voice, kita akan menjadi bersama. Untuk saudari Muti dan Yape ke depan. Ya, oke, 3 bola. Berarti kita mulai 3. Mulai dari 1, 2, 3.
kami yang ada di Sibedari maupun teman-teman dari masa Psikolis. Terima kasih untuk semua talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kami dan kami pakai dalam melakukan pelayanan kami kepada Tuhan. Berkatilah kami sehingga kami boleh memakai talenta yang Tuhan percayakan kepada kami menjadi berkat bagi sesama kami, dan lewat pujian kami menjadi kesaksian kami kepada Tuhan bagi sesama kami di tengah persekutuan ini, bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tapi karena kasih Tuhan yang mengizinkan kami menikmati dan mengalami berkat dan penyertaan. Malam ini ya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan sejahtera dan kita kembali pulang dengan penuh kasih dan sejahtera dan sabar. Mempersiapkan kami untuk pelayanan kami pada hari esok, dan segala sesuatu yang kami lakukan hari ini kiranya berkenan kepada Tuhan. Kami datang kepadamu berdoa untuk menghamba Tuhan di tempat ini, pendeta penanggung diaken dan seluruh jemaat Tuhan, bahkan kami dari Pemasa Mistik Voice. Tuhan menolong mempersiapkan kami untuk bersama-sama beribadah pada hari esok. Kiranya apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini berkenan kepada Tuhan. Apabila kami ya Tuhan, jika hari ini kami melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan melalui kebersamaan kami dengan sesama kami, kiranya kami terus diberikan kesempatan untuk memberikan kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami di mana berkenan kepada Tuhan. Jaga lindungilah kami menyerahkan hidup kami di malam ini, kami menyerahkan kehidupan pribadi dan juga persekutuan kami dalam tangan kasih Tuhan, ada di dalam dan melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa. Amin. Hari ini selalu membangun acara, saya bersama kita melakukan berdoa bersama yang berkenan sama dua sama ini. Tuhan memberkati.